Ini adalah generasi terbaru ZX-10R. Bentuknya beda, desainnya beda, dan fiturnya juga beda. Ini senjata Kawasaki tahun depan di World Superbike. Seperti apa? Kita akan bahas dan kemana-mana, Cak. Oke? Follow your trail and I'm losing your mind and I'm losing your head. Let me escape from this love, cause I'm a prisoner. I just want to look my way and never back to you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu lagi dengan YouTube Iwan Benaran, Cak. Sembari kita leyeh-leyeh ngopi santai, ya kan? Jadi kita leyeh-leyeh ngopi santai. Proto, Cak, mikir, Cak, asem tenan lihat. Tapi nggak apa-apa, kita akan bahas. Jadi, Cak, per kemarin Kawasaki sudah merilis generasi terbaru dari ZX-10R, generasi 2021, yang disebut Kawasaki sebagai generasi evolution. Jadi evolusi atau kita bilang sebagai perombakan total, Cak. Mulai dari desain, kemudian mulai dari RAM-nya, mulai dari aerodinamikanya, mulai dari frame, engine-nya, semuanya itu ada perombakan. Karena yang pertama ini untuk mengejar daripada Euro 5. Jadi emisi regulasi gas buang yang semakin ketat. Tapi ternyata generasi terbaru ini tidak tergadaikan powernya. Ini yang paling penting, Cak. Nah, Cak, kalau kita membicarakan mengenai ZX-10R, pasti kita akan tahu atau paham bagaimana sepak terjang Kawasaki, Kang Bro. Kawasaki unbeatable di kelas WSBK, jadi di balap Superbike dibandingkan MotoGP yang mereka bisa kita katakan mereka termasuk tidak sukses di sana dan mereka akhirnya fokus di WSBK. Ternyata keputusan mereka ini membuahkan hasil. Seperti sampai tahu Kawasaki kan begitu mendominasi nih, Cak. Kita nggak akan banyak berbelit-belit, IWB akan mencoba membedah apa saja yang berbeda dari Ninja ZX-10R versi 2021 ini. Seperti sampai tahu, bentuknya, moncongnya, desain dari depan, samping, belakang nyaris berbeda. Dan yang paling dominan tentu saja pada moncongnya, Cak. Jadi moncongnya ini bisa kita bilang sebagai gebrakan yang luar biasa karena bentuknya beda banget. Jadi kita katakan bentuknya mirip dengan H2. Konsepnya sepertinya memang mengambil dari sana, walaupun Kawasaki tidak pernah menyebut itu sebagai konsep dari Ninja H2. Tapi Kawasaki berusaha keras untuk meracik bentuk aerodinamika depannya itu sedemikian rupa supaya menambah dari sisi downforce. Dari sisi visual atau desain, sampai bisa nangkep bahwa moncongnya saat ini sudah nggak lagi lancip ke bawah, itu enggak. Jadi kan yang dulu tuh kayak paruh ya, Cak, kalau dari samping. Tapi sekarang itu udah bahasa desainnya tuh dongak, ya kan, dangak, bosone gitu. Bahasa desainnya dangak, dan kalau dari depan oke, ini suka. Jadi keren, sangar, ya. Kita ngelihat bahwa dari reflektornya juga lebih kecil, dan juga di jidatnya tuh ada semacam kayak lampu menyala. Sementara kalau dari samping ini yang rada-rada aneh gitu. IWB ngerasa sih rada kaku aja sih. Cuman mungkin kita butuh adaptasi. Biasanya begitu, Cak. Desain baru belum tentu kita bisa terima. Bentuk desain ini diracik tidak hanya asal racik, Cak. Jadi Kawasaki mengatakan bahwa ini dihitung sedemikian rupa untuk pertama mengurangi koefisien drag dari angin. Mereka fokus banget ke sana, dan racing technology yang mereka gunakan di WSBK ini pada akhirnya bisa dituangkan ke dalam versi mass production. Kawasaki kenapa mereka nggak ikut MotoGP? Jadi mereka lebih suka ada kompetisi secara real di lapangan yang kemudian nanti bisa dikembangkan atau diterjemahkan ke dalam motor mass production yang dijual secara massal. Jadi itu intinya, Cak. Nah, kembali lagi soal ZX-10R yang 2021 ya. Kita tahu bahwa Kawasaki merombak semuanya, merombak dari sisi desain. Di depan, rem R-nya sudah berubah. Namun kalau saya memperhatikan, ada tambahan di bagian moncongnya. Moncong depannya itu lebih tipis, jadi ada semacam kayak sendok. Ya, saya memperhatikan di gambar ini. Nah, moncong termasuk lubang tipis kiri kanan tersebut dibuat tidak sembarangan, Cak. Karena berfungsi seperti halnya winglet. Jadi kalau saya memperhatikan di gambar ini, di kiri kanannya itu sampai akan menemukan adanya winglet. Jadi semacam lubang, ya. Lubang ini pun tidak sembarangan, karena konon ini diracik menggunakan wind tunnel, ya, untuk membantu downforce. Kemudian juga kalau kita lihat di sana juga ada semacam itu tadi sirip bagian kiri kanan. Sampai kalau perhatikan ada lubang di sana, itu sebagai koefisien drag. Jadi untuk mengurangi hambatan angin
Artinya, secara handling dan juga secara speed seharusnya lebih baik dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Kemudian yang kedua juga, sampean perhatikan dari desain buntutnya, Cak. Jadi desain buntut tersebut direvisi. Walaupun stop lampnya mungkin terlihat sama, tapi casing belakang diberi semacam lubang, seperti tunnel. Jadi semacam kayak slot gitu, Cak. Itu sampean perhatikan di gambar ini, dan slot ini berfungsi mengurangi gesekan angin, membiarkan angin masuk, dan selanjutnya akan mengurangi hambatan angin lagi. Jadi depan sudah dihitung, belakang juga dihitung. Lalu juga sampean bisa lihat bahwa desain fairing di bagian samping juga dirubah atau dirombak dengan tujuan melepas panas. Ini lebih baik dan mengarahkan panas mesin menjauh dari rider. Panas mesin akan dibuang secara lebih baik dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Demikian juga lampu depan sudah menggunakan model LED, tidak seperti sebelumnya, dan bobotnya jauh lebih ringan, di mana bobot tersebut diklaim 450 gram lebih enteng dibandingkan dengan halogen sebelumnya. Posisi setang juga dirombak. Jadi posisi stang yang baru, kalau kalian perhatikan, mungkin secara kasar mata nggak terlihat jelas ya. Namun generasi yang baru ini, posisi dari stangnya ditarik ke depan lebih panjang 10 mm. Ini diklaim akan menambah dari sisi kontrol. Jadi rider di atasnya akan merasakan kontrol yang lebih baik dibandingkan dengan old gen. Nah, oke. Terus juga dari joknya juga direvisi, Cak. Jadi sudut kemiringan jok konon direvisi supaya biker atau rider di atasnya merasakan kontrol maksimal pada ZX-10R terbaru. Lalu juga IWB melihat bahwa di footstep-nya, dari informasinya footstep depan juga lebih tinggi 5 mm. Tujuannya apa? Ini konon untuk menambah dari sisi kontrol. Masuk atau keluar tikungan lebih pede, karena posisi footstep yang lebih tinggi 5 mm termasuk bagian mesinnya, Cak. Jadi kalau sampean tahu bahwa sekarang ini ada emisi gas buang Euro 5, standar emisi Eropa yang sangat kejam buat power. Berusaha keras Kawasaki supaya tidak turun, jadi powernya di kisaran 203 PS masih, dan untuk engine masih 998 cc. Jadi masih ya, cc-nya masih sama, tapi ada banyak perombakan di dalamnya, meliputi dari beberapa part seperti piston, connecting rod, dan khusus untuk yang tipe triple R lagi, yang tipe RR, double R, itu menggunakan connecting rodnya berbahan titanium. Sekali lagi, ini beda dibandingkan dengan versi R biasa, karena dengan beberapa perombakan untuk versi RR yang diproduksi hanya 500 unit tersebut, hanya 500 unit, Cak, bayangin aja. Itu sampean akan mendapatkan lengkingan RPM lebih tinggi, 500 RPM, 400 hingga 500 kalau nggak salah. Jadi kalau yang standar itu sekitar 13, sekian RPM untuk high rev limiternya, maka untuk yang versi double R itu bisa tembus 14,7, jadi 14.700 RPM. Dengan kondisi Euro 5 tersebut ternyata memaksa Kawasaki merubah konstruksi daripada knalpotnya, Cak. Knalpotnya sekarang lebih banyak katalis converternya, dan ini memaksa bobot motor melar 1 kg dari sebelumnya 206 kg, sekarang 207 kg. Tapi nggak ada masalah karena secara power to weight ratio motor ini tetap jos gandos ya. Terus tidak hanya itu, Cak. Kalau kita bedah secara dalam ya, dengan kondisi beberapa perubahan tersebut, praktis sekarang Kawasaki ZX-10R yang terbaru memiliki kemampuan dari segi elektronik. Kawasaki melihat bahwa akselerasi Ninja ini perlu ditambah. Oleh karena itu sekarang gear rasionya pun dirombak, Cak. Jadi informasinya gear rasio untuk gear 1 hingga 3 itu sekarang bisa kita bilang close ratio. Jadi power bay-nya lebih rapat, sementara 4, 5, 6 baru mereka fokus ke top speed. Jadi kalau saya merasakan untuk generasi terbaru, seharusnya secara teknis akan membuat motor ini sedikit colek lari. Untuk menunjang dari sisi akselerasi tadi, jadi torsinya biar nampol, tidak hanya dari gear rasio, Kawasaki juga merubah daripada ukuran sprocket blade belakang. Jadi gear belakangnya sebelumnya 39, sekarang 41. Jadi sama bisa bayangin aja, gear rasio dirapetin, belakangnya digedein, pasti jambaknya terasa. Itu pasti itu, secara teori. Kalau kita ngomongin mengenai engine, sebenarnya ada beberapa poin yang dirombak oleh Kawasaki, walaupun tidak dijabarkan semuanya, namun ada beberapa poin yang sangat kental di sini. Pertama, mereka melakukan revisi di bagian camshaft-nya dan juga valve spring-nya, jadi dari per katupnya, lalu juga piston. Piston yang terbaru ini diklaim lebih ringan 20 gram dibandingkan dengan sebelumnya, dan juga pin pistonnya berlapis DLC, termasuk jumlah ring piston dikurangi beda 1 ring dibandingkan dengan sebelumnya demi mengail performa. Lalu frame, nah frame mungkin secara kasat mata sampean nggak akan melihat banyak perbedaan. Frame-nya ternyata dihitung ulang oleh Kawasaki. Jadi secara geometri motor ini berbeda dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Kawasaki juga memundurkan swing arm belakangnya itu lebih panjang 1 mm dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Jadi dipastikan kestabilan handling untuk high speed pasti lebih naik. Untuk elektronik, Kawasaki juga melakukan beberapa perombakan, khususnya di bagian speedometer. Sampean melihat di situ ada speedometer dengan ukuran
yang cukup berbeda dibanding sebelumnya. Jelas, Cak. Jadi sekarang sudah menggunakan TFT LCD 4,5 inci. Dan kalau saya memperhatikan juga fiturnya ini sudah bisa untuk night mode. Jadi secara otomatis kalau sampai mencet fitur ini, secara otomatis malam warna dari speedometer akan berubah gelap. Ada juga riding mode ya. Kemudian juga di sini ada connection Bluetooth. Jadi bisa Bluetooth connection. Dan memang sih kalau sampai bertanya ke IBB apakah lebih keren atau enggak Cak Iwan? Sebenarnya IBB sih lebih suka yang sebelumnya sih Cak. Untuk bentuk dan speedometernya lebih keren. Jadi dulu kan kayak ada sinarnya gitu ya. Jadi kayak cahaya kalau kita naik RPM-nya jadi kayak cahaya. Sekarang kan lebih biasa. Tapi sekali lagi, ini kan suatu revolusi atau evolusi yang kita mungkin butuh adaptasi untuk menerima, ya, untuk menerima desain baru ini. Terus, pada generasi yang terbaru juga ini, sekarang sudah dibekali launch control yang terbaru, kemudian juga dibekali Cornering ABS, dan juga engine brake control. Jadi ada EBC-nya, jadi lebih lengkap dan termasuk suspensi depan. Suspensi depan sekarang menggunakan Showa Balance Free Front Fork. Jadi ini lebih fleksibel soal settingan dan seharusnya memang lebih stabil. Beberapa informasi buat sampean semuanya mengenai revisi yang dilakukan Kawasaki pada ZX-10R terbaru. Memang Cak, kalau kita membicarakan mengenai generasi terbaru pasti adalah improvisasi dibandingkan dengan sebelumnya. Dan motor ini dijual oleh Kawasaki di angka sekitar 251 jutaan rupiah di luar negeri ya. Sementara untuk versi RR yang hanya diproduksi 500 unit itu dijual oleh Kawasaki di kisaran 400 jutaan. 251 juta dibandingkan dengan 400 jutaan. Itu kata-kata teman-teman di Eropa, kok mahal ya yang versi RR? Gila nggak? Padahal 400 jutaan kan untuk tanah air termasuk murah. Karena moge-moge kita tahu sendiri harganya hampir 1 miliar, 1 miliar. Itulah perbedaan kita yang di sana dan yang di sini. Cilah bosonya. Jadi Cak, itu tadi sekilas informasi buat sampean semuanya. Sekilas yang mungkin, mohon maaf kalau banyak kurangnya, tapi yang pasti Cak, ini adalah generasi terbaru, ini senjata Jonathan Rea tahun depan yang digunakan untuk melawan Ducati, Honda, Yamaha, ya kan, BMW, BMW. Jadi ini adalah generasi yang dipercaya akan mengantarkan Jonathan Rea tetap mempertahankan titel juara dunia WSBK-nya. Dan yang pasti, sampean bisa melihat bahwa pertama, improvisasi dari sisi aerodinamika, di mana moncongnya nggak hanya sekedar moncong, tapi ada kalkulasi secara teknis yang membuat motor ini memiliki coefficient drag yang lebih baik, ya kan, hambatan angin lebih baik. Kemudian yang kedua, pengaturan dari sisi sirkulasi angin. Jadi dari depan itu tadi WP sudah sebutkan sampai semuanya, hambatan angin lebih berkurang, otomatis akan memberikan kestabilan lebih. Dan juga Kawasaki melakukan beberapa revisi elektronik dan sebagainya yang sudah WP jabarkan sama semuanya. Nah, yang pasti Cak, ini adalah generasi terbaru. Semoga saja sekilas celotehan WB bisa memberikan gambaran kesamaan semuanya mengenai generasi terbaru ZX-10R yang disinyalir tahun depan juga akan masuk di tanah air. Dan yang pasti dengan ada desain baru, yang lama akan discontinue bentuknya kayak gitu dan akan tidak produksi lagi. Ya, menurut saya Kang Mas, matur nuwun, Cak. Matur nuwun sudah menonton video beneran. Kalau sampean suka video ini jangan lupa sampean like, share dan subscribe, dan jangan lupa juga sampean sholat lima waktu karena itu yang paling penting, Kang Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Just Gandos.